Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sudah mau berkenan hadir di sini. Di sini kami akan mau memberikan penyuluhan atau informasi tentang jajanan kesehatan untuk anak-anak. Sebelumnya kami memperkenalkan dulu. Nama saya Ana. Nama saya Devita, Bu. Saya Dewi Milasari. Saya Aldi. Saya Dwi. Untuk kali ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang pemilihan makanan atau jajanan yang sehat. Tujuannya itu agar ibu-ibu dan anak-anak itu bisa tahu jajanan yang sehat itu yang seperti apa gitu, yang sebaiknya dikonsumsi ya untuk anak-anak, karena anak-anak kan sekarang pada umur sekarang itu lagi masa pertumbuhan. Nah itu penting banget untuk makanan yang dikonsumsi untuk sehari-hari. Nah langsung saja ya Bu. Untuk jajanan kesehatan, untuk pengertiannya itu makanan atau minuman yang diolah atau oleh pengrajin makanan di tempat penjualan. Nah, untuk jajanan sehat itu sendiri adalah jajanan yang bergizi dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Untuk jenis-jenis makanannya atau jajanannya itu, makanan yang berat itu biasanya jajanan seperti hamburger, seperti mie goreng, dan mie dan bakso. Kalau untuk makanan yang cemilan itu biasanya seperti jenis-jenis kue atau ciki-cikian. Kalau makanan yang semi basah itu biasanya seperti bubur. Nah, selanjutnya tidak terlalu manis, gurih, dan berwarna mencolok. Biasanya kalau makanan yang seperti itu ada bahan pengawetnya, ada bahan pemanisnya, begitu ya Bu. Kemudian tidak digoreng dengan minyak yang sudah keruh. Biasanya kan kalau di tukang gorengan kan kalau udah buat goreng masih buat goreng lagi, buat goreng sampai minyaknya keruh. Nah itu sebenarnya nggak baik Bu. Selanjutnya tidak mengandung zat pemanis, zat pengawet, dan zat penyedap lainnya seperti MSG gitu Bu. Kemudian baunya tidak apak atau pahit. Biasanya kalau itu kayak makanan sudah lama gitu. Kemudian yang paling penting itu kita harus lihat tanggal kadaluarsanya. Untuk selanjutnya, di sini akan dijelaskan dampak atau efek gitu kalau kita jajan sembarangan. Kalau ada pemanis buatannya itu bisa saja menyebabkan kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih itu bisa menyerang ginjal. Biasanya kalau sering minum minuman manis atau itu kan biasanya perkemihannya itu terganggu. Kemudian ada pewarna, itu bakal mengganggu pertumbuhan anak Bu. Kemudian ada bahan pengenyal. Bahan pengenyal itu bisa menyebabkan anaknya demam, bisa kerusakan ginjal, karena diare, mual, muntah, pingsan, dan bisa kematian. Kemudian ada penambah rasa atau MSG. Biasanya itu bisa menyebabkan pusing, seleranya makan terganggu, bisa muntah dan mual. Selanjutnya ada ya, betul. Kemudian ada bahan pengawet. Bahan pengawet itu biasanya pakai formalin ya Bu. Sekarang banyak banget itu makanannya pakai formalin. Kalau pakai formalin itu dampaknya bisa menyebabkan sakit perut, bisa menyebabkan kejang, kemudian mual, terus kemudian tidak bisa kencing. Untuk selanjutnya kita mau kasih contoh jajanan yang tidak sehat itu seperti apa. Nah ini yang pertama,
Adik-adik pasti sering beli manis. iya paling sering beli gini ya, Apa namanya udah? apa coba namanya, Apa? es mambo, es serut ya biasanya ya. Nah itu biasanya pakai pemanis buatan. Nah, jangan sering-sering kalau bisa. Kemudian ada permen, ayo. Sering banget pastinya. Permen juga bisa mengandung pemanis buatan, bahkan pewarnanya juga pewarna buatan biasanya. Bisa bikin gigi sakit, gigi berlubang ya. Di sini ada yang giginya kupisnya ya. Yang penting sering sikat gigi ya kalau habis makan yang manis-manis. Kemudian ayo ada yang beli cilok. Sering beli cilok ya? Kalau beli cilok pasti pakai saus ya. Nah, saus itu biasanya kan pakai bahan-bahan yang udah busuk gitu Bu. Nah, itu kan nggak sehat. Udah pada tahu belum kalau saus itu biasanya kalau saus itu pakai bahan-bahan yang udah busuk. Nah, makanya kalau jajan itu jangan pakai saus. Kemudian ada makanan ciki atau makanan biasa nih di warung-warung. Kalau ciki itu biasanya mengandung MSG, micin ya. Iya, micin. Yang asin-asin itu. Biasanya juga ada penambah zat pewarnanya, biasanya juga ada pemanis buatannya. Selanjutnya ada gorengan. Nah, ini enak banget ya Bu. Gorengan tuh ya. Tapi ini banyak banget. Ya. Gorengan itu banyak banget minyaknya ya. Jadi bisa sakit tenggorokan biasanya. Selanjutnya ada minuman berwarna. Nah, minuman berwarna itu biasanya tidak higienis, tidak memakai air. Biasanya pakai airnya mentah. Kemudian terdapat zat perwarna. Itu bahaya. Apalagi kalau minuman soda gitu ya Bu. Nah, cara agar tidak jajan sembarangan itu, yang pertama itu sarapan di rumah. Nah, tiap pagi kan sarapan di rumah biar nggak jajan yang sembarangan. Kemudian kurangi jajanan. Ya biasanya bawa bekal dari rumah itu kan bisa mengurangi jajan di luar. Kemudian jajan di kantin sekolah. Biasanya kalau jajan di kantin sekolah itu udah terjamin lah Bu, kalau makanannya udah sesuai sama ada gizinya gitu. Kalau selanjutnya itu, nah ini sama membawa bekal dari rumah untuk mengurangi jajan-jajan sembarangan di rumah gitu, di luar sekolah gitu. Paling itu sih yang bisa saya jelaskan ya Bu. Ibu-ibu ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas dari saya? Kok tanya? Iya, mau tanya aja. Kamu mau tanya aja kalau ada yang belum jelas nanti saya jelasin. Paling yang paling penting itu kalau semisal makanan tidak sekedar tanggal kadaluarsanya, tapi juga dicek BPOM. Kalau udah ada tulisan BPOM, contoh seperti di sini jajannya. Nah, kalau ada BPOM kayak gini, ini tandanya tuh makanannya itu udah ya udah terjamin lah gitu. Kalau ada BPOM-nya. Ya. Gimana Adek-adek? Masih mau jajan sembarangan apa enggak? Nah, enggak, janji. Tadi udah tahu kan akibatnya kalau jajan-jajan yang kayak gitu. Boleh tapi jangan keseringan kali ini ya. Baik, paling hanya itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu kesibukannya. Terima
kasih ya adik-adik sudah mau belajar, sudah mau belajar lah sama kakak-kakak di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.